Assalamualaikum, nama saya Rahel Azra Zahra dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mendeskripsikan alat-alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Bernafas adalah salah satu aktivitas vital yang sangat penting bagi tubuh kita. Dalam sehari manusia rata-rata bernafas hingga 20.000 kali untuk bernafas dengan baik. Manusia juga perlu didukung dengan sistem pernapasan yang sehat. Selain hidung dan paru-paru, ada juga berbagai macam organ dan jaringan yang sama pentingnya juga. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan dan gambar nama beserta fungsinya berikut ini. Untuk yang pertama, saya akan membahas organ pada sistem pernafasan bagian atas terlebih dahulu. Organ sistem pernafasan atas dibagi menjadi 6. Yang pertama, hidung dan mulut. Yang kedua, sinus. Yang ketiga, adenoid. Yang keempat, tansil atau amandel. Yang kelima, faring. Yang keenam, epiglotis. Pertama, hidung dan mulut. Hidung merupakan tempat di mana udara keluar masuk melalui hidung kita. Hidung memiliki selaput atau rambut-rambut halus untuk menyaring partikel-partikel debu atau kotoran yang masuk. Terkadang kita juga bernafas melalui mulut untuk membutuhkan udara yang lebih banyak atau saat kita sedang mengalami pilek atau flu. Yang kedua ada sinus. Sinus merupakan rongga udara yang terletak di dalam tulang tengkorak. Sinus berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup melalui hidung. Yang ketiga ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang berada di dalam tenggorokan. Organ ini membantu melawan infeksi seperti kuman dan memproduksi limfosit untuk membunuh kuman tersebut. Keempat, ada tongsil atau amandel, dua kelenjar getah bening yang berada di setiap sisi belakang tenggorokan kamu. Tongsil berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan membantu mencegah tubuh kamu dari serangan infeksi atau kuman. Yang kelima ada faring. Faring adalah bagian dari zona konduksi udara ke paru-paru. Oleh karena itu, fungsi utamanya faring adalah menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai ke paru-paru. Yang terakhir, yang keenam ada epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan daun di tenggorokan. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju ke paru-paru. Saat makan, otomatis epiglotis akan menutup guna mencegah makanan masuk ke tenggorokan dan ke paru-paru agar kamu tidak tersedak saat makan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem pernafasan bawah manusia. Sistem pernafasan bawah manusia dibagi 9 macam. Yang pertama, laring atau kotak suara. Yang kedua, ada trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, ada tulang rusuk. Yang keempat, ada paru-paru. Yang kelima, ada pleura. Yang keenam, ada bronkiolus. Yang ketujuh, ada alveoli. Yang kedelapan, ada tabung bronkial. Dan yang kesembilan, ada diafragma. Yang pertama ada laring. Laring adalah saluran pernafasan yang keras dan fleksibel untuk menghubungkan faring ke trakea di batang tenggorokan. Laring memainkan peran penting dalam sistem pernafasan dengan membiarkan udara masuk sambil menjaga makanan dan minuman agar tidak menghalangi jalannya nafas. Kedua, ada trakea atau batang tenggorokan. Fungsi utama trakea adalah untuk mengangkut udara dari paru-paru. Tanpa trakea, seseorang tidak bisa bernafas. Selain mengangkut udara, trakea dapat membantu manusia untuk terhindar dari penyakit. Lendir di trakea membantu menangkap mikroorganisme virus seperti kuman dan bakteri berbahaya. Sebelum masuk ke paru-paru, trakea juga membantu mengatur suhu udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk membantu dalam perluasan dan kontraksi rongga dada dan juga melindungi paru-paru dan jantung. Tulang rusuk yang fleksibel bersama dengan otot interkostal membantu dalam proses ini dengan cara mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru-paru. Yang kelima ada pleura. Fungsi pleura untuk memungkinkan ekspansi dan kontraksi paru-paru yang optimal selama bernafas. Cairan pleura bertindak sebagai pelumas, memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali kita bernafas. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai transisi antara tulang rawan besar yang menopang bronkus masuk ke paru-paru dan saluran alveolar kecil yang terhubung langsung kepada alveoli.
Bronkiolus membawa udara kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang ketujuh ada alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil di paru-paru yang mengambil oksigen yang kamu hirup dan menjaga tubuh tetap berfungsi. Setiap manusia memiliki 480 juta alveoli yang terletak di ujung saluran bronkial. Oksigen dihirup dari udara melewati alveoli masuk ke dalam darah mengalir ke jaringan seluruh tubuh. Yang kedelapan ada tabung bronkial. Tabung bronkial adalah selang halus yang menghubungkan tenggorokan ke paru-paru. Pada tabung bronkial paru-paru ada rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang ke atas hingga ke luar tenggorokan. Fungsi cairan lendir di tabung bronkial adalah mencegah bakteri atau kuman atau benda asing ya agar tidak masuk ke paru-paru kita. Terakhir atau yang kesembilan ada diafragma. Diafragma terletak di bawah paru-paru yang merupakan otot utama pernafasan. Saat manusia bernafas, diafragma berkontraksi dan rongga dada membesar. Kontraksi ini menciptakan ruang hampa yang menarik udara ke paru-paru. Setelah bernafas, diafragma mengendur dan kembali ke bentuk seperti semula dan udara dipaksa keluar dari paru-paru. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.